Bapa di dalam sorga, kami memohon belas kasihan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami seringkali justru yang kami kerjakan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami juga sadar Tuhan bahwa keluarga yang adalah anugerah paling besar yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Selain daripada keselamatan yang Tuhan sudah beri, itu seringkali kami gagal melihatnya sebagai anugerah Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah sekali lagi kami boleh bersuka cita di dalam setiap anugerah yang Tuhan beri, khususnya di dalam keluarga yang Tuhan sudah izinkan, yang sudah Tuhan bangunkan dan yang Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan kami bisa melihat Engkau hadir, bertahta di dalam setiap keluarga kami. Berikan kami juga pertolongan ketika kami merenungkan firman-Mu pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama kali yang akan saya ajak kita renungkan adalah bagaimana Tuhan sendiri memandang seorang kepala keluarga. Nah, ini ada satu bagian yang sangat indah ya kalau kita lihat, yaitu adalah keluarga dari Nuh. Nuh kita tahu dia adalah seorang yang saleh. Nah, oleh sebab itu di dalam Kejadian 7 ayat 1 ditulis begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Yang dilihat benar itu cuma Nuh, ya. Jadi Tuhan melihat engkaulah orang yang saleh. Tapi oleh karena Nuh, maka keluarganya itu turut serta masuk ke dalam bahtera. Jadi kita bisa lihat ya, dalam pengertian ini Tuhan melihatnya itu melihat Nuh. Dan dia sebagai wakil daripada dia punya keluarga. Jadi Tuhan melihat ini. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita nanti lihat juga di dalam aspek yang lebih negatif, yaitu kejatuhan Adam dan Hawa, yang Tuhan cari waktu manusia jatuh dalam dosa, dia cari Adam duluan. Dia cari Adam duluan. Sama nanti kalau kita bicara juga mengenai Lot. Lot itu cuma the only one yang satu-satunya dianggap benar. Sisanya, ya kita sudah tahu sendiri ya bagaimana kisah daripada Lot. Yaitu istrinya menoleh ke belakang, anaknya kemudian menjebak daripada Lot, dan kemudian hidup mereka jadinya tidak karuan. Tetapi saudara, yang kita bisa lihat kenapa ya Lot dan keluarganya itu mau diselamatkan. Jawabannya karena Lot dilihat sebagai kepala keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi satu landasan penting. Berarti apa? Kita sebagai kepala keluarga sadar atau tidak Tuhan melihat kita sebagai kepala keluarga. Nah, ini sesuatu hal yang satu sisi bersyukur, tapi sisi lain penuh dengan kegentaran. Karena berapa besar tanggung jawab yang Tuhan beri kepada seorang kepala keluarga. Nah, nanti di dalam pembahasan kita akan lihat saudara ya, menjadi kepala keluarga itu banyak sekali tantangannya. Dan menjadi kepala keluarga sebetulnya beban. Ya kita ngomong berat, satu sisi berat, tapi kita bilang ringan dan enak satu sisi karena itu Tuhan yang beri saudara ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah satu hal yang sebetulnya sangat serius. Oleh sebab itu kadang yang terjadi laki-laki tidak mengambil tanggung jawabnya, dikudeta sama istrinya, dan yang terjadi akan makin berantakan saudara. Ini ada satu lukisan yang sangat indah saudara ya. Ini tahun 1645, Giovanni Benedetto Castiglione. Ini dari Italia ya saudara. Salah satu menurut saya lukisan yang cukup indah ya. Kalau untuk Nuh, kan banyak lukisan Nuh yang anak-anak punya ya. Kartun-kartun banyak sekali saudara. Tapi cari yang lebih artistik enggak terlalu banyak saudara. Nah, satu lagi saudara. Waktu sang kepala penjara di Filipi itu diinjili oleh Paulus dan Silas. Di dalam satu bagian besar ini saya bacakan sedikit dulu. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, ini sesuatu hal juga menarik saudara. Dan ini kita bisa memahami kenapa. Karena di dalam konteks itu saat itu saudara, kepala keluarga itu memang mengambil peranan yang besar. Sama kalau kita dengar cerita-cerita para misionaris. Kepala sukunya bertobat, seluruh suku kira-kira bertobat. Ya karena mereka mengikuti headship. Sebagian keluarga yang toto saudara ya. Kita tahu ya ada keluarga Chinese toto. Itu kalau suaminya jadi Kristen, istrinya ikut. Betul ya? Kadang kita sering dengar ya. Kalau kita injili istrinya meskipun dia sudah berapi-api, tapi dia selalu ada satu ganjelan. Yaitu adalah
kalau suami saya percaya, saya percaya. Itu sering sekali saya dengar juga saudara ya. Oleh sebab itu kita perlu injili banyak orang yang di dalam keadaan sedemikian. Nah, di dalam bagian berikutnya saudara, saya akan bacakan ayat ini dari ayat 32 sampai 34. Saya baca dikit ya bagian ini. Lalu mereka, Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lihat ayat 33. Pada jam itu juga, ini respon. Jadi at that moment, ini tengah malam saudara ya, tengah malam, dan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, Paulus dan Silas, dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi kenapa nggak ditunda besok pagi saja baptisnya? Ini malam, ya dingin saudara ya, kira-kira demikian lah. Mandi malam-malam itu sesuatu hal yang tidak populer saudara ya. Dan kita bisa lihat kenapa dia ambil keputusan untuk baptis malam itu juga. Nah ini sang kepala keluarga ambil keputusan saudara. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak ibu saudara sekalian, yang kita akan lihat gini ya. Seorang kepala keluarga itu punya peranan yang sangat dominan, sangat besar di dalam jalannya arah keluarga tersebut. Nah ini ya, jadi kalau kita mulai lihat, kita akan lihat tanggung jawab besar. Dan waktu kita melihat tanggung jawab besar, disitulah kita menjalankan tugas kita. Berikutnya saudara, panggilan dan tugas suami sebagai kepala keluarga. Saya akan masuk sekarang lebih di dalam beberapa bagian yang lebih praktikal. Tapi biasanya kita akan bahas sedikit mengenai prinsip. Panggilan dan tugas suami. Apa ya kira-kira? Nah ini saya coba formulasikan dengan sederhana, yaitu panggilannya adalah menghidupi desainnya Tuhan. Tuhan sudah ada desain, hidupi itu sebagai apa? Sebagai kepala keluarga yang meneladani Kristus dalam segala perkara, sehingga ia dan seisi keluarganya dapat menjalankan kehidupan yang diberkati atau berbahagia. Nah ini kalau sudah kata kalimat ini keluar saudara ya, mungkin saudara langsung ingat khotbah di bukit kan gitu ya. Banyak ucapan bahagia ya. Dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan dimanapun Tuhan menempatkannya. Ini satu kalimat pendek, tetapi ini mencakup banyak sekali aspek. Ini bicara mengenai panggilan, mengenai tugas, bagaimana dia menghidupi desain Tuhan. Sebagai kepala keluarga yang meneladani Kristus. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai teladan, itu berarti bicara seluruh aspek. Kita bisa bicara banyak hal saudara ya. Dan yang akhirnya menghantar dia dan keluarganya itu diberkati dan berbahagia. Nah ini beda dengan prosperity gospel saudara ya. Tapi yang kita bisa lihat di sini bahagia dalam hal apa? Esensinya bahagia. Pada akhirnya menjadi kemuliaan. Ini adalah goal. Kalau kita ngomong ya saudara. Apa yang dicapai, apa yang dicari waktu seseorang menikah. Kadang orang menikah kenapa? Karena sepi pak. Oh ya satu sisi ya. Apa boleh buat, nggak ada teman ngobrol, ya bisa juga saudara ya. Atau iri hati karena teman sudah pada menikah. Loh saya sendiri belum, ditanya angkatan berapa. Orang kan kalau nanya umur sungkan saudara ya. Angkatan tahun berapa, ngomong nggak ya kan gitu ya. 2005 ya saudara ya. Langsung ketahuan ini udah mau mendekat 40 ya. Itu sesuatu hal yang nggak enak saudara. Kalau ditanya terus, oh anaknya sudah berapa? Belum nikah pak, ya gitu ya saudara, itu suatu hal yang nggak enak saudara. Jadi kadang orang menikah banyak hal, atau karena males ditanya, gimana sudah ada calon? Besoknya lagi sudah ada calon, sudah ada calon, terus ditanya begitu saudara, akhirnya apa? Udahlah, saya pokoknya pilih satu, ya kan gitu ya. Jadi kalau kita dari awal starting point melihat pernikahan itu bukan dalam desain Tuhan, kita akan masuk ke dalam kategori yang tidak baik saudara. Oleh sebab itu kita perlu lihat apa inti daripada keluarga. Kenapa Tuhan izinkan kita berkeluarga? Ada nggak arahnya mana saudara? Goalnya apa? Nah ini yang kita sudah sebutkan saudara ya. Jadi kalau memang awalnya kita nikah entah karena urusan apapun saudara ya. Hari ini kita bisa kalibrasi kembali. Kita di dalam pernikahan kita mau menikmati Tuhan. Kita mau diberkati Tuhan. Di dalam konteks apa? Yaitu meneladani Kristus di dalam segala perkara. Oke. Berikutnya saudara ya. Respon akan panggilan dan tugas daripada seorang suami. Yang pertama saudara, ini satu bagian yang besar sekali ya. Senantiasa
Ini tugas suami, saudara, senantiasa menyadari tugas dan desain Tuhan serta janji yang digenapi di dalam Kristus. Berarti tiap waktu sadar engkau sebagai kepala keluarga, yang mana punya satu mandat dari Tuhan, mengingatkan di dalam slide yang sebelumnya. Saya kutip di dalam bagian ini, saudara, yaitu adalah Ulangan pasal 6. Coba kita lihat Ulangan 6. Di dalam khotbah bicara mengenai pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, saya sudah sharingkan juga bagian ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengutip dua bagian dari Ulangan pasal 6 untuk memberi jawaban kepada si jahat, saudara. Saya akan ajak kita lihat sedikit saja supaya kita ada gambaran. Ini adalah desain yang Tuhan beri di dalam sebuah keluarga. Pasal 6, saya baca agak cepat sedikit ya. Pertama ya, ayat pertama. Ini perintah Tuhan, ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Perintah atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi, supaya seumur hidupmu. Ini salah satu acuannya, saudara. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukan itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kita perlu sadar satu hal, maksud daripada perintah Tuhan supaya orang Israel setia terus kepada Dia, dan Tuhan berjanji akan memberkati mereka. Di dalam konteks perjanjian lama, berkatnya itu penekanan sangat ke dalam aspek fisikal, ya. Karena ini memang menjadi satu kontras. Di dalam ayat 4, saudara, tuntutannya adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan ayat 7. Apa yang diperintahkan kepadamu hari ini harus engkau mengajarkan berulang kepada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, engkau bangun. Berbaring dan bangun saja masih harus mengajar firman Tuhan, saudara. Kapan istirahatnya, kan itu kan gambaran, saudara. Tapi ini digambarkan waktu duduk, waktu jalan, waktu baring, waktu berdiri. Di dalam segala perkara berarti. Dan ayat 8, harus juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan harus itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bagian ini, kenapa ya seorang kepala keluarga atau Israel itu digambarkan harus lakukan bagian ini? Karena ini desain Tuhan yang harus dihidupi, saudara. Dan nanti gempuran daripada Allah asing yang ada di sekitar timur dekat kuno, itu akan menarik hati orang Israel supaya berzina. Itu yang terjadi. Lainnya sama, saudara. Kita punya desain dari keluarga. Tuhan sudah anugerahkan besar. Nanti, saudara, di dalam kita menjalani keluarga yang kita sedang bangun, nanti masuk konsep-konsep asing. Misalnya equality, ya kan ya. Bagi tugas 50-50, ya dan lain sebagainya, saudara. Kita akan lihat, childbearing atau punya anak. Bagaimana, saudara, bahagia atau agak kurang bahagia, misalnya gitu ya. Kalau 2 bahagia, kalau 5 beban, saudara ya. Apalagi 10 ya kan gitu, saudara ya. Jadi kita akan lihat standar bahagia punya anak berapa itu juga sudah terdistorsi di dalam konteks hari ini. Jadi akan sangat banyak tantangan, saudara ya. Dan di dalam nanti bagian seterusnya, saudara, Tuhan menekankan bagaimana orang itu harus mengingat selalu desain Tuhan. Jadi ini tugas pertama, saudara. Nah, waktu kita renungkan aspek ini, sebagai seorang kepala keluarga, berapa besar fokus kita di dalam membangun keluarga, di dalam firman Tuhan, dasar firman. Ini ground pertama, saudara. Kalau ground ini nggak ada, maka seluruh bangunannya akan runtuh. Ini digambarkan ya, bangun rumah di atas batu karang atau di atas pasir. Kalau orang yang dengar firman Tuhan dan dia tidak lakukan, itu sama kayak orang bangun di atas pasir. Dan kalau orang dengarnya di atas batu karang. Nah ini salah satu bagian yang kita perlu garis bawahi. Menjadi kepala keluarga, menjadi suami, saudara. Punya tuntutan satu yang tidak bisa dielakkan. Yaitu untuk menyadari tugas dan panggilan Tuhan ini. Berikutnya, saudara. Memerintah dengan kasih, pengorbanan, kebenaran, kelemah lembutan, rendah hati, teladan, dan dalam segenap penguasaan diri. Atau dengan kata lain, meneladani Kristus, ya.
Nanti kita akan lihat ya, Yesaya 54 ayat 5 sampai 7 dan beberapa bagian seterusnya, gambaran Allah sebagai seorang suami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ngomongnya menjadi seorang suami harus memerintah dengan kasih, pengorbanan, kebenaran, kelemah lembutan, rendah hati. Apalagi Saudara, itu rasanya kayaknya agak mustahil Saudara. Ini bagaimana? Ini suami ideal memang, tapi rasanya tidak mungkin kita lakukan. Bertanggung jawab, senang anak kecil, ya kan ya, tidak gampang tersinggung. Itu udah hampir ditambah sayap jadi malaikat Saudara ya. Tapi sadar atau tidak, inilah yang Tuhan kehendaki. Berarti apa? Menjadi seorang suami, satu sisi kita harus sadar bahwa kita ini banyak kelemahan. Kalau ini sudah kita sadari, ada harapan saudara. Yang celaka itu kita tidak sadar bahwa kita itu lemah. Kita tidak sadar bahwa kita ini terbatas. Kita tidak sadar kita butuh bertumbuh. Lalu pertumbuhannya mandek di situ. Nah kalau sudah mandek di sana, lalu dengan bertambahnya usia saudara, kira-kira makin rendah hati atau makin alot saudara? Jawabannya tidak usah karakter saudara. Makanan saja makin susah ya kan ya. Ini bosan, itu nggak enak. Ini dan lain-lain saudara ya. Mulai makanannya itu sangat spesifik. Itu mulai namanya rewel kan saudara ya. Itu baru urusan makanan. Apalagi bicara mengenai karakter. Makanya nanti gampang tersinggung dan lain sebagainya. Ini bahaya saudara. Maka kita harus tahu bahwa tugas seorang suami meneladani Kristus. Kita mau lihat beberapa gambaran. Di dalam Yesaya 54 dulu, ayat ke-5 sampai ke-7. Yesaya 54, saudara. Ayat 5 sampai 7. Saya bacakan saudara ya. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Saudara sekalian, di dalam bagian ini Tuhan sebagai suami dan Israel sebagai istri. Digambarkan Israel itu istri yang baik enggak? Oh tidak, Israel ini digambarkan istri yang berzina, yang tidak setia, istri yang bebal saudara. Tapi coba digambarkan di dalam bagian ini. Tuhan bilang apa? Masa aku akan melupakan engkau selamanya. Berarti kita bisa lihat elemen seorang suami di dalam bagian ini adalah juga bicara mengenai pengampunan. Juga bicara mengenai penerimaan. Ini katakanlah kalau istrinya pun problematik ya saudara ya. Tapi ini satu bagian yang kita bisa lihat. Nanti di dalam bagian selanjutnya kita akan lihat gambaran Allah sebagai seorang suami. Dan di dalam bagian inilah saudara, ini kita bisa meneladani bagaimana Tuhan sebagai seorang suami. Gambarannya ya. Berikutnya saudara. Saya akan ajak kita lihat peran memelihara. Memelihara ini di dalam Efesus pasal 5 ayat 29, saya bacakan ya dari yang minggu lalu kita sudah sempat baca. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mengasuh dan merawati sama seperti Kristus. Maka saudara, dengan kata sama seperti Kristus, ini recall seluruh yang Kristus kerjakan dari ayat 25 sampai 28. Nanti kita akan bahas satu-satu saudara. Dan di dalam bagian ini sebetulnya kata mengasuh dan merawat. Kata mengasuh itu apa sih? Kata mengasuh itu adalah untuk mendewasakan. Ya, jadi sang suami itu punya peran untuk mendewasakan istrinya saudara. Jadi kalau istrinya itu tidak dewasa, katakanlah ya, tapi seringkali banyak yang terbalik saudara ya. Istri jauh lebih dewasa dari suaminya. Tapi kita ngomong yang ideal dulu ya saudara. Suami yang ideal, dia perlu bertanggung jawab kalau istrinya tidak dewasa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun saudara ya. Inilah kamu sekolah dulu di Amerika misalnya saudara, Amerika kena batunya. Lalu siapa lagi? Inilah dulu pendidikan dari keluarga, lingkungan sekitarmu. Begini, keluarga besar jadi masalah saudara ya. Terus apalah? Inilah dulu kamu punya pertemanan begini, begitu, begini. Maka sampai hari ini begini. Saudara,
Kita mau kambing hitamin orang sampai kapan pun tidak akan pernah selesai listnya. Tapi yang kita perlu sadar, kalau istri tidak dewasa, harus blame siapa? Nggak enak ya blame diri sendiri. Gimana sih Pak? Masa blame diri sendiri ya? Harus tunjuk hidung sendiri. Kamulah orangnya yang membuat dia tidak dewasa. Itu saudara. Bagaimana? Rasa bahagia? Enggak saudara. Tapi kita harus mengakui bagian ini. Kita harus tahu suami itu punya peran mendewasakan istrinya. Membimbing dia, merawat dia, dan menyucikan, menguduskan, dan membuat dia tanpa cacat ataupun kerut. Itu gambaran yang Kristus kerjakan. Dengan cara bagaimana lakukan itu semua? Dengan cara memberikan nyawa, menderita, dan mati. Menebus jemaat. Itu yang dikerjakan oleh Kristus. Dan ini adalah teladan yang harusnya dikerjakan oleh sang suami. Jadi alih-alih komplain sama siapapun, saudara, ngomong kepada diri, saya harus lebih menjalankan tugas sebagai seorang suami. Saya mau ambil satu contoh. Kalau kita punya hobi bunga, misal ya, tanam anggrek, ya kan gitu kan ya, saudara, tanam anggrek. Anggrek itu bisa otomatis tumbuh sendiri enggak? Enggak usah dirawat, saudara. Hidup-hidup, mati-mati. Ya? Kira-kira jadi bagus enggak kalau dia bertumbuh pun? Ya, mungkin enggak ada pengalaman tanam anggrek, saudara. Tapi biasanya kita kalau mau beli anggrek, saudara, di toko-toko bunga, kita selalu lihat ada satu besi yang naik ke atas kan gitu kan ya. Itu untuk dia diperkuat batang bunganya kan saudara ya. Sehingga waktu kita lihat cantik kan bunga anggreknya, maka kita mau beli. Tapi coba nggak diapa-apain saudara ya. Ini kebetulan saya nanam anggrek juga di Paskal di gereja yang lama ya saudara ya. Di Paskal karena waktu dan lain hal dan alasan lain-lain saudara ya. Jadi dia tumbuh begitu saja. Yang saya kerjakan cuma kasih air saudara. Yang lain tidak sempat ya. Jadi nanti pertumbuhan bunganya itu nggak karu-karuan saudara. Itu indah nggak? Ya kalau kita lihat bunganya satu saja indah ya. Tapi kalau lihat keseluruhan jauh dari indah. Berarti yang salah siapa? Yang salah yang nanam dong saudara ya. Masa bunga, kamu nggak tumbuh dengan indah saudara ya. Nggak seperti bunga yang di sini kan gitu ya. Kamu benar-benar nggak setia atau kita menyalahkan bunganya saudara. Enggak. Yang disalahkan tukang kebunnya. Itu masalahnya saudara. Kita kadang gagal melihat bahwa waktu kita menjadi seorang tukang bunga, kita punya tanggung jawab untuk mendandani bunga itu jadi elok. Ya kan gitu ya. Kalau dia kurang vitamin, kasih dong vitamin. Kalau dia tidak berbunga-bunga, daun terus saudara, kasih dong vitamin untuk tumbuhin bunga dan lain sebagainya. Berarti apa? Kita punya tanggung jawab besar sekali untuk edifikasi pasangan kita, saudara. Tugasnya di mana? Jadi kalau ribut, misalnya pun ribut ya, harusnya enggak saudara. Kalaupun ribut saudara, kita sebagai suami harus tahu bahwa kita punya peran besar sekali untuk membuat dia bertumbuh. Sehingga pada akhirnya apa? Waktu kita lihat bunganya bertumbuh, kita rasa bagaimana saudara? Kita baru bisa ada rasa kagum kepada kecantikan bunga itu. Problem yang terjadi kebanyakan apa? Sang suami itu sebelum jadi suami istri saudara ya. Sebelum suami istri, dia itu melakukan effort habis-habisan. Dia ngapel, iya, ajak pergi gereja boleh ya saudara ya. Ajak kemana lagi? Pelayanan rumah sakit, ayo saudara ya. PI KKR regional ke Palu, oh puji Tuhan ya. Kapan lagi ada jalan-jalan begitu kan ya sebelum menikah secara sah kan saudara ya. Lalu yang dia lakukan semua dia kerjakan. Berarti apa? Di dalam bagian ini dia seolah-olah seperti sedang mengerjakan tugas seorang suami. Tapi waktu sudah nikah, ya sudah. Nggak ada upaya apapun, saudara ya. Dia tidak mendandani diri, baik secara fisik maupun secara spiritual. Jadi jalannya apa? Kisera-sera, saudara ya. Nah kalau sudah begitu, yaitu tanaman liar, saudara. Jadi kita akan terkagum-kagum dengan bunga liar. Nggak bisa, saudara. Ada satu lagi, saya beli bibit tulip dari Belanda, saudara. Nggak tahu cara tanam. Ini kesalahan, memang lagi belajar, saudara. Tumbuh, saudara. Tapi kok nggak tinggi-tinggi, ya kan gitu ya. Ini yang salah di mana? Jawabannya salah apa, saudara? Suhunya salah. Dia nggak bisa tanam di dalam suhu yang di outdoor, mati langsung. Jadi nggak lama sebentar akarnya busuk, kering semua, habis. Udah nggak ada namanya bunga tulip-tulipan lagi. Bunga mawar dari Belanda saya bawa juga sama nasibnya saudara.
Jadi ini saya gardener yang gagal sampai saat ini. Tapi balik lagi saudara, yang kita perlu perhatikan adalah kalau kita tidak mendandani istri kita, maka kita mendapatkan dia bunga yang layu, bunga yang kering saudara. Sekali lagi itu problem bukan di dia saja, tapi lebih besar di dalam sang suami. Nah ini, tapi yang berikutnya, kalau kita mendandani dia, kita akan makin cinta kepada istri kita. Betul, ya kan gitu saudara ya. Itu harusnya begitu saudara. Kita akan makin terkagum-kagum dengan kecantikan dia secara spiritual. Kita akan juga terkagum-kagum dengan bijaksana dia dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita ada andil. Ini poin yang sangat penting saudara ya. Berikutnya saudara, saya akan ajak kita lihat beberapa bagian lagi ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Jadi peran memelihara itu bukan hanya mendandani istri, tetapi juga memberikan dia kecukupan secara jasmani. Memberikan dia makanan, memberikan dia pakaian, memberikan dia dana untuk belanja kebutuhan pokok, bukan untuk belanja-belanja saudara lain ya. Shopping ini tema yang agak kurang biblika saudara. 1 Timotius 5 ayat 8. Saya bacakan ya saudara. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita lihat satu lagi tugas. Di dalam memelihara itu ada tugas juga sang suami harus bekerja. Dia harus bekerja dan memberikan keluarganya makanan yang secukupnya. Enggak harus berlebihan saudara ya. Orang zaman sekarang juga mungkin tantangannya besar di dalam masalah security. Takut nanti Pak, kalau anak 10 bagaimana biaya pendidikannya ya? 10 gitu ya. 3 aja udah mumet saudara ya. Tapi sekali lagi masalah security kadang yang dipikirkan. Tetapi saudara, kunci yang ada di sini apa? Seorang suami harus bekerja. Dia kalau tidak bekerja saudara, dia mengabaikan salah satu tugas utama, memelihara. Jadi ini tidak bisa dilakukan. Bahkan di dalam bagian ini, Timotius mengatakan ya saudara, di dalam surat Timotius ini, 1 Timotius, ini mengatakan bahwa orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman juga bahkan bekerja untuk keluarganya. Jadi di sini bekerja itu merupakan refleksi iman saudara. Usahanya yang dihargai ya, usahanya, upayanya. Memang dalam keadaan macam-macam ya, bisa saja ada banyak hal yang terjadi, tapi upaya dan usaha untuk menghidupi keluarga itu penting saudara. Dan berikutnya saudara, peran melindungi. Melindungi ini di dalam konteks apa? Ini yang kita mau lihat ya. Saya akan ajak kita lihat dulu di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Ini ada di dalam konteks ada kecemburuan yang ilahi saudara. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sampai sini saudara. Ini bicara mengenai cemburu ilahi. Cemburu ilahi itu apa? Dia tidak rela kalau istrinya itu menyimpang dia punya doktrin, pemikiran di dalam iman kepada Tuhan. Dia tidak rela, saudara. Jadi cemburu ini adalah cemburu yang sifatnya ilahi, cemburu yang sehat, saudara. Cemburu ada yang tidak sehat, ada yaitu posesif, saudara. Tapi ini dalam konteks kategori cemburu ilahi itu adalah menginginkan supaya istrinya bertumbuh dengan benar. Dia tidak rela kalau tiba-tiba diajak bergosip pria seperti yang minggu lalu kita ngomong sedikit saudara, atau mungkin masuk ke dalam konteks persekutuan yang tidak membangun. Dia tidak rela saudara. Dia harus melakukan sesuatu. Seperti Paulus hari itu, dia tidak rela waktu ketemu siapa?
para penyesat yang membuat orang-orang jemaatnya itu disesatkan ikut ajaran-ajaran palsu mengatasnamakan apa? Yesus yang lain lah, Injil yang lain, mengatasnamakan Yesus tapi Yesus yang lain, saudara. Injil yang lain, roh yang lain, saudara. Berarti apa? Banyak orang-orang yang menyesatkan pakai modus kelihatannya spiritual. Bahaya, saudara sekalian ya. Maka ini cemburu yang ilahi. Berarti apa? Kita perlu lindungi istri kita. Kita perlu lindungi keluarga kita. Kita tidak bisa bilang apa? Ya yang penting dia ada aktivitas lah. Nggak di rumah terus. Ya kan gitu ya. Isi waktu luang. Nggak bisa gitu, saudara. Kita harus tahu ini hal apa yang menjadi tantangan buat istri kita. Nah sekarang berikutnya, saudara ya. Dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Nah di dalam bagian yang kedua ini ada satu konotasi. Konotasinya apa, saudara? Konotasinya kalau dia melindungi istri atau keluarganya dari segala bentuk kekerasan fisik atau verbal, maka sebagai seorang suami dia tidak juga boleh menyakiti istrinya secara fisik ataupun verbal. Ya, kalau lagi ngomel gimana ya, Pak? Namanya kita cari pembenaran ya biasanya. Namanya khilaf ya gitu ya. Khilaf, it is not me. Ini bukan saya, ya kan gitu ya. Ini sesuatu di luar saya. Enggak bisa, saudara. Kita menyakiti istri itu bukan seorang suami yang gentleman, saudara. Itu penakut, saudara ya. Kita harus ngomong apa adanya. Kamu kalau menyakiti orang, bukan dirimu sendiri yang kau sakiti. Karena Alkitab bilang, siapa sih yang membenci tubuhnya sendiri? Masa kamu membenci istrimu sendiri? Masa engkau serang habis dia? Dan setelah engkau serang habis, engkau rasa dia siapa? Orang lain? Bukan, dia diri sendiri, saudara. Maka di dalam Alkitab bilang apa? Engkau harus merawatinya dan melindunginya, bukan menyakitinya. Nah, ini sesuatu hal yang harus dipahami betul. Karena setelah dilukai, lukanya mungkin bisa sembuh, tapi bekasnya ndak hilang, saudara ya. Belum ada operasi plastik ala Korea kan gitu kan ya. Kalau dokter Korea, oh bisa sembuh lagi, saudara. Tapi nggak ada di dalam konteks spiritual, dalam konteks seperti ini, ndak. Luka tetap ada bekasnya. Misalnya, kalimat yang sering keluar dalam konteks ribut apa? Ya udahlah, kita udahan aja. Udahan aja ini apa ya? Udahan aja ya. Mau diperhalus atas nama cerai, diperhalus udahan. Nggak bisa, saudara. Itu juga menyakitkan. Sudah kamu pulang dulu. Pulang kemana? Ini rumah saya ya, saudara ya. Nggak bisa pulangin istri kembali kepada rumah orang tua. Nggak bisa, saudara. Itu tanggung jawab suami dan istri. Satu keluarga. Nggak bisa keluar kata-kata yang seperti ini. Apalagi, saudara, misalnya istri digigit ya, saudara ya. Ini kasus-kasus yang aneh-aneh ya. Dengar suami gigit istri, saya sendiri rasa tidak percaya kan gitu kan ya. Tapi ada bukti rekamannya tuh. Dan banyak hal yang lain, saudara. Berarti apa? Dia harus melindungi. Dan kalau dia melindungi, dia sendiri tidak masuk ke sana. Mungkin di dalam banyak keluarga Kristen ya, kekerasan fisik mungkin tidak terlalu banyak lah, saudara ya. Tapi kekerasan verbal itu bahaya, saudara. Berikutnya, saudara. Sekarang kita harus lihat ya. Respon berikutnya adalah tanggung jawabnya membina keluarga. Nah, membina keluarga ini di dalam relasi suami istri ya. Saya akan ajak kita lihat 1 Korintus 7. Ini juga sesuatu yang tantangan besar, saudara. Dan minggu depan kita akan lanjutkan juga di dalam bagian ini. 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 5. Pasal 7 ayat 3 ya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Tidak tahan bertarak itu tidak ada self control. Jadi di dalam bagian ini, saudara, relasi suami istri itu juga include ya, hubungan suami istri itu adalah sesuatu hal yang menjadi bagian di dalam kehidupan pernikahan, saudara. Dan ini bukan sesuatu kayak formalitas atau mungkin sebagian anak-anak muda mungkin itulah yang dia tuju misalnya kan gitu ya. Dan banyak hal yang lain, tetapi kita harus paham ya, ini sesuatu yang juga sangat penting.
Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, demikian juga istrinya. Berarti apa? Ini ada satu konsensus bersama untuk di dalam menjalin relasi suami istri yang sehat, saudara. Dan itu adalah satu bagian yang juga bicara mengenai bagaimana relasi itu bertumbuh. Relasi bertumbuh itu bukan hanya secara spiritual ya. Maksudnya gini ya, oke kita berdoa ya, oke berdoa. Tapi tidak ada physical relationship, itu juga agak berbahaya saudara. Karena bukan Alkitab, ngerti ya maksudnya? Itu sesuatu yang Alkitab tidak sebutkan bagian ini, maka ini kita harus jaga. Karena mulai bolong di sini saudara, nanti godaan bisa datang dari manapun. Nah ini nanti minggu depan kita akan bicarakan lebih jauh lagi. Karena relasi yang sehat di dalam suami istri itu akan banyak sekali peranan penting menjaga suami istri jatuh dalam godaan macam-macam. Ini bagian yang penting saudara. Dan berikutnya, kita perlu tahu satu hal ya. Tugas sebagai seorang kepala keluarga, ingat baik-baik ini, membesarkan anak sebagai ayah yang beriman. Tidak bisa hanya sebagai ayah, saudara. Harus ada kalimat berikutnya, yang beriman. Jadi kalimat membesarkan anak sebagai ayah yang beriman, ini tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kita tidak bisa serahkan semua ke ibu. Tahu kan ya, zaman dulu, saya nggak tahu ya, zaman kita sekalian atau bukan. Kalau rapot saya, selalu mama yang ambil. Tahu kenapa saudara ya? Ya karena nilainya agak jelek gitu kan ya. Jadi yang datang mama. Kalau anaknya dapat penghargaan lumayan oke, yang muncul bapaknya saudara ya. Ini anak bapak ini kan gitu kan ya saudara. Tapi giliran kita nomor 1, 2 dari belakang terus ya. Mama kita lah yang datang terus. Itu sesuatu yang sering banget terjadi ya. Nah oleh sebab itu kita tidak bisa lakukan ini saudara. Dan berikutnya, saya akan ajak kita memahami sekali lagi. Suami yang mendandani istri akan senantiasa terpukau olehnya. Dan salah satu tadi kita udah bahas ya mengenai mendandani istri. Tapi yang kita mau coba analisa adalah gini ya. Suami atau sang kepala keluarga, dia itu berbahaya sekali kalau masuk di dalam konteks kontemplasi yang tidak sehat. Maksudnya kontemplasi yang tidak sehat itu apa saudara? Membayangkan, aduh kalimat pertama udah enggak baik saudara. Aduh kalau tahu begini saudara ya. Atau aduh kenapa ya ternyata dia begitu misalnya ya. Terus apalagi saudara. Dia mulai kemudian dari pemikiran yang tidak konten atau tidak bersyukur. Nanti dia akan mulai melihat yang lain. Dia akan membandingkan istri orang pintar masak tuh. Dia bisa bilang masakan itu enak loh. Gitu kan saudara. Maksudnya terselubung adalah masakan kamu kurang enak kan gitu kan ya. Terus apa lagi? Rumah tetangga rapi ya kan gitu kan saudara. Rumah sendiri kurang. Nah, itu banyak sekali saudara ya. Jadi kalau kita gagal untuk bersyukur, kita gagal juga untuk mendandani istri, nanti yang terjadi di mata suami istrinya itu jadi very bad ya kan gitu kan ya. Masak enggak bisa, urus anak enggak bisa, rumah berantakan kan, dan lain sebagainya. Berarti apa saudara? Dia akan mulai melihat yang lain karena dia rasa dia tidak konten kok. Tapi coba ya, kalau sang suami waktu pulang ke rumah, dia lihat hal yang membuat dia konten. Betahlah suaminya kan saudara. Ambil contoh ya, ini bicara hal secara fenomena saja ya. Kalau istrinya jago masak saudara, misal saya bukan ngomong semua istri harus jago masak ya, tapi perandaian ya. Istrinya jago masak, dia kalau lapar dia mau kemana saudara? Pulang. Dia nggak akan banyak hangout kemana-mana. Karena apa? Dia konten dengan masakan rumah. Itu ambil contoh. Banyak hal yang kita akan bisa lihat di dalam konteks ini. Bersyukur atas istrinya. Dan ini bicara mengenai komitmen. Saudara. Yaitu adalah panggilan dan tugas suami. Salah satunya adalah dia harus punya komitmen dan senantiasa bersyukur sama istrinya. Bukan yang lain. Dia harus bersyukur. Dia harus lihat istrinya itu seseorang yang memukau hati dia terus-menerus. Oleh sebab itu ya, saya selalu punya sebuah dalil. Kalau cinta tidak bertumbuh, berarti cinta akan berkurang. Saudara. Kalau cinta kita kepada pasangan kita tidak bertumbuh, dia tidak bisa stagnan. Dia akan decline. Itu pasti, saudara. Jadi kalau awal waktu pacaran rasanya bunga, lalu setelah banyak problem rasanya racun, ya kan gitu ya. Kayak rasa kematian misalnya dan lain sebagainya, saudara. Ini sesuatu hal yang
fenomena ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi, saudara. Maka kita perlu sadar bagian terpukau. Kita harus kerjakan relasi itu. Karena kalau enggak, saudara, dia hanya akan menjadi bom waktu. Berikutnya, saudara. Kasih dan cinta eksklusif senantiasa itu bertumbuh. Kasih dan cinta yang eksklusif. Jadi cinta suami istri itu adalah cinta yang eksklusif, saudara. Waktu kita bicara mengenai cemburu yang ilahi, itu juga ada cemburu yang sehat, saudara. Ambil contoh lah ya. Mungkin saya pernah sharingkan di retreat keluarga. Yaitu pada waktu istri kita mau menikah, saudara. Itu kan tukang pilih gaun pengantin, itu kan suka-suka dia saja, saudara ya. Dia mau cari baju pengantin yang rada minim bahan supaya murah mungkin ya, tapi jual mahal. Nah sama saya bilang enggak bisa. Dia bilang kasihan loh Pak, ini cuma satu kali. Saya tahu ini cuma satu kali ya. Masa mau 2-3 kali nikah, saudara? Tapi saya bilang ya, yang nikah kamu atau saya kan gitu ya. Sampai akhirnya sudah selesai ngomong kalimat itu ya sudah dia ikuti saja, saudara. Dan waktu kita memutuskan untuk menggunakan baju yang appropriate, itu adalah karena apa, saudara? Karena cemburu yang sehat. Coba kalau enggak peduli, saudara, udah bebas. Wah itu sih berat, saudara. Kita harus tahu loh, ada tempatnya cemburu. Karena kita juga tahu banyak fashion hari ini yang tidak appropriate. Kalau sudah begitu, suami harus ngapain? Biarin saja. Enggak normal suaminya ya, saudara. Enggak normal, saudara. Itu aneh, tapi ini yang memang terjadi. Dan itu sakit, saudara. Jadi kita harus lihat ya, cinta yang eksklusif dan senantiasa bertumbuh. Nah yang menjadi pertanyaan kita hari ini, bukan secara klise ya. Kalau ditanya secara klise itu jawabannya gini ya. Pertanyaannya gini. Bapak Ibu Saudara sekalian saling mengasihi? Jawabannya amin. Ya kan gitu kan saudara ya. Tapi harus ditanya di dalam hati kita. Apakah bertumbuh cintanya atau tidak? Bertumbuh enggak? Yang kita kagumi dari pasangan kita ada enggak? Oh Pak, kalau komplain banyak. Ya kan gitu ya. Kalau kagum tunggu dulu. Apa ya? Kan gitu saudara. Ini bahaya, saudara. Kita perlu ada satu hal yang kita renungkan. Apa yang kita kagumi? Saya ambil contoh satu hal ya, saudara. Waktu saya bertumbuh sebagai seorang anak remaja pemuda, saya lihat gambaran papa saya itu rada negatif, saudara. Rasanya boros dia, beli makanan kok lebih terus. Uang kan waktu itu juga tidak terlalu banyak, saudara. Dan rasanya kayaknya banyak hal yang negatif saja. Tapi ketika sudah jadi orang tua, saya baru tahu beberapa alasan ya. Kenapa beli lauk selalu lebih-lebih, saudara? Jawabannya sederhana, supaya keluarganya makan tidak kurang. Kan gitu kan ya. Tapi kita kalau belum jadi orang tua, saudara, rasanya itu rada-rada sudut pandangnya itu rada-rada menyimpang saja. Lalu kita bilang ya, orang tua kok kolot, mau apa juga tidak boleh, saudara. Nah gantian kita jadi orang tua lebih kolot lagi ya. Semua lebih tidak boleh, saudara. Itu sering terjadi. Nah jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kadang di dalam perspektif kita, kacamata kita hari ini, kita cuma bisa lihat negatifnya saja. Yang saya mau ngomongnya, jangan sampai sudah terlambat, nanti penyesalannya datang, menyedihkan, saudara. Maksudnya apa? Ketika Tuhan sudah ambil pasangan kita, baru di situ bilang, waduh ternyata dia baik ya, selama ini tahan loh, dengar omelan saya dari pagi sampai malam ya kan gitu ya. Sekarang bingung mau ngomel enggak ada yang diomelin saudara ya. Biasanya suami lah diomelin tiap hari ya kan. Suaminya manggut-manggut aja ya kan gitu ya. Sekarang waktu sudah hilang dia baru lihat aduh suaminya baik ternyata. Itu terlambat saudara. Harusnya dikagumi dari sekarang kan gitu. Dan banyak hal yang lain yang kita bisa renungkan supaya apa? Supaya sungguh cinta itu bertumbuh. Nah ini yang kita perlu gumulkan hari ini saudara. Dan kita perlu ada strategi membangun relasi ini. Tidak bisa cuma autopilot, tidak bisa saudara. Itu kita harus bangun dengan apa ya? Dengan small action. Hal-hal sederhana kita perhatikan. Nah, ini laki-laki juga biasanya agak kurang perhatian ya. Inilah memang masalah umum kaum laki-laki kan gitu ya. Ada problem nggak ada, oh ya aman. Itu gambaran karikatur laki-laki sama perempuan. Mereka sangat literal saudara ya. Sementara perempuan kan banyak bahasa non verbal. Itu yang kita harus pahami. Itu kita udah bahas juga di teknik dasar berkomunikasi kan gitu ya. Berikutnya saudara. Nah sekarang kita akan lihat bagian berikutnya ini adalah diskusi akan otoritas kepala keluarga. Ini adalah satu bagian yang sangat penting saudara. Yang dibahas di dalam
Bilangan pasal 30 ayat 1 sampai 16. Ada 4 hal. Saya coba ringkas saja ya. Nazar seorang laki-laki, bukan anak laki-laki, saudara ya. Jadi laki-laki itu dianggap sudah akil balik. Kalau dia sudah akil balik, dia bernazar, nazarnya itu jadi, saudara. Bapaknya tidak bisa anulir, karena itu nazar sang anak di hadapan Tuhan. Jadi ini bahkan relasi antara siapa? Antara Tuhan, antara seorang manusia dengan Tuhan, ya kan gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau itu anak laki-laki, dia dianggap dewasa, nazarnya berlaku. Bapaknya dengar, nggak dengar, tetap jalan, saudara. Sekarang, nazar seorang gadis. Gadis itu berarti apa? Sudah dewasa dia. Sudah lewat usia akil balik. Dia bernazar, kalau papanya tidak dengar, lalu kemudian setelah dia tahu, dia anulir nazar anak perempuannya kepada Tuhan, nazarnya jadi batal. Saudara. Coba bayangkan, inilah peran kepala keluarga. Besar loh. Ini adalah bagaimana Tuhan melihat sang ayah di dalam konteks kategori ini. Lalu, nazar seorang istri di rumah suaminya. Jadi kalau istrinya bernazar, saya akan lakukan ini. Misalnya dia bilang ya, saya akan janji iman 10M. Suaminya diam saja, jadi saudara ya. Tapi kalau suaminya bilang, yang benar kamu 10M dari mana? Uang monopoli, ya, misalnya gitu kan ya. Nggak bisa, kasih sekian saja misalnya ya. Nazarnya akan direvisi saudara. Atau dia bilang, enggak sekarang, berhenti. Itu berarti istri tidak lakukan kesalahan apapun di mata Tuhan. Tapi kalau suaminya diam-diam saja, pura-pura nggak tahu, tetap jadi, saudara. Maka sang suami sadar atau tidak, dia ngomong atau dia tidak ngomong, dia itu sedang melakukan sesuatu. Jadi hati-hati kita sebagai kepala keluarga ya, kita biarkan istri ambil peran banyak, kudeta, dibiarin saja, saudara. Itu akan membuat problem besar di dalam keluarga. Nggak bisa keluarga di dalam konteks seperti ini ya. Nazar seorang janda. Baik janda yang meninggal suaminya atau yang cerai, itu nazar seorang janda berlaku di hadapan Tuhan. Jadi yang kita bisa lihat studi kasus ini apa, saudara? Yang kita bisa lihat otoritas kepala keluarga besar sekali di mata Tuhan. Nah maka saudara, jalankan peran kita. Karena apa? Karena kalau tidak, bayangkan gini ya, istri ambil keputusan salah, anak gadis ambil keputusan salah, anak kita, keluarga kita ambil keputusan salah, lalu kita diam saja. Wih, berbahaya saudara. Itulah tugas tanggung jawab kepala keluarga. Harusnya terjadi adalah kepala keluarga itu menjadi benteng daripada tindakan atau kelakuan tidak bijaksana anggota keluarganya saudara. Itu yang harus dilakukan. Suami adalah orang yang berani mati duluan, ibaratnya gitu. Bukan jalan dulu lah ya, kalau berhasil ya kita dukung. Kalau nggak berhasil ya sudah kamu duluan ya. Saya nggak ikut campur, bukan salah saya, nggak bisa saudara. Ini adalah sesuatu hal yang kita perlu sadari. Tidak ada ground netral buat para suami. Oke, sampai sini dulu saudara. Nanti sebentar kita masuk dalam konteks istri. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Mungkin ada mic di depan. Yang kedua di belakang kanan saya. Satu lagi, yang ketiga silakan kalau ada. Oke, dua dulu ya. Yang pertama silakan. Ya, terima kasih Pak. Di awal kan ada contoh mengenai Nuh sama Lot, betul ya? Tapi saya pikir-pikir sepertinya dua contoh ini agak unik juga. Karena Nuh itu punya 3 anak laki-laki. 3 anaknya itu sudah beristri. Iya. Jadi masing-masing sebenarnya sudah menjadi kepala keluarga dari rumahnya masing-masing. Iya. Tapi pada akhirnya masih istilahnya di bawah dari Nuh. Dan lebih unik lagi adalah Lot sebenarnya. Anaknya itu perempuan 2. Dan ketika penghukuman datang kepada Sodom dan Gomora, dia itu hendak mengajak calon menantu. Jadi istilahnya seperti bahkan bukan anaknya laki-laki, tapi anak orang laki-laki ingin dibawa. Jadi kepala keluarga yang lain yang mungkin bahkan harusnya kan istrinya itu nempelnya sama suami yang itu gitu istilahnya, sama keluarga yang itu, tapi hendak dibawa juga sehingga dianggapnya sebagai olok-olok. Bagaimana mungkin pandangan yang seharusnya mengenai kepala keluarga bertingkat seperti ini dari 2 contoh ini? Terima kasih Pak. Iya. Jadi kita lihat ya, kalau Nuh anak-anaknya sudah dewasa, tapi kita bisa lihat ya, anugerah Tuhan besar. Berarti apa?
Berarti Tuhan melihat Nuh dan bahkan saat itu dia lihat anaknya Nuh itu ngikut ke Nuh. Kenapa? Karena bapaknya. Coba bayangkan ya, kalau cuma Nuh sama istrinya saja yang diselamatkan, mungkin ya, kita nggak tahu ya, mungkin sudah tidak di dalam masa yang bisa beranak cucu juga. Jadi ya Nuh dan suaminya diselamatkan, ya manusia binasa juga ya misalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat mungkin ada aspek berikutnya yang menganugerahkan Nuh supaya keturunannya bisa memenuhi bumi kembali. Jadi itulah sebabnya anaknya ya diselamatkan juga kan, yang punya istri kan gitu ya. Supaya nanti beranak cucu bertambah banyak karena konteks bumi lagi dihukum Tuhan. Dan Tuhan beranugerah kepada Nuh dan keturunannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam konteks Lot. Lot ini tinggal di kota Sodom. Tinggal di kota Sodom dan kita harus mungkin bisa mengasumsikan ya, bahwa di antara seluruh orang Sodom mungkin calon menantunya ini sudah yang paling baik mungkin. Tetapi kita bisa lihat kayak gini. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan Lot, istrinya, anaknya, dan kebetulan menantunya juga. Tapi menantunya juga memilih nggak mau gitu. Jadi ya at the end kita lihat sebetulnya kalau memang mereka sudah bertunangan, ini sebenarnya sudah dianggap seperti layaknya mau jadi suami istri. Tapi belum di dalam relasi hubungan suami istri secara fisik gitu. Jadi di dalam konteks kategori ini, Tuhan masih mau beranugerah sebetulnya hanya kepada Lot. Tapi karena anugerah yang ya di extend, maka include istrinya juga. Tapi istrinya juga tidak diselamatkan karena dia sendiri menoleh ke belakang kan gitu ya. Jadi kita lihat pada akhirnya apa? Ya anaknya saja yang diselamatkan. Itu sih memang cerita tragis kalau Lot, bukan cerita yang ideal ya. Jadi kita lihat ini sebagai cerita yang tragis justru, bukan menjadi satu example. Karena memang orang Sodom dan Gomora ya demikian. Jadi ya itu analisa singkat ya mengenai dua keluarga ini. Ya silakan. Jadi kalau saya misalnya punya istri, udah gitu masih di bawah ayah saya, di bawah kakek saya sebagai kepala keluarganya, itu nggak ada masalah mungkin atau? Nah ini tergantung. Ini satu lagi ya, beda konteks kita sama mereka saat itu. Kalau mereka misalnya kepala penjara Filipi, dia itu bisa saja menjadi head of houses misalnya. Jadi ada rumah besar dan dia kepala keluarga dan banyak anak-anaknya masih tinggal satu rumah. Kita juga tahu di dalam praktek kita hari ini, kalau misalnya papa mama punya anak sudah nikah dan mereka masih tinggal sama kita, berarti kepala keluarga siapa? Ya bapaknya. Jadi kepala keluarga itu kepala rumah sebetulnya gitu. Jadi dalam satu rumah tidak bisa ada 5 kepala keluarga. Jadi misalnya gini, ambil contoh lah ya. Anak-anak kan tinggal sama saya, misalnya anak sudah gede tapi tinggal sama saya. Saya bilang gini, pokoknya jam 9 pintu tutup. Dia bilang enggak bisa, pintu tutup karena kepala keluarga satu gitu. Jadi mereka banyak yang tinggal dalam konteks seperti itu. Oke. Mas. Baik, silakan Pak. Pak Jai, saya mau tanya, kan perempuan itu ada DNA dari pria, diambil dari tulang. Tapi pada prakteknya, puluhan tahun yang lalu gitu ya, saya kalau pas bayi saya itu tengah subuh atau apa menjerit saja, sama sekali tidak terdengar oleh saya. Tapi oleh istri bisa langsung terdengar. Dan itu hasil riset saya, ditanyakan ke teman-teman juga sama. Mereka juga tidak terdengar. Apakah itu memang berkebalikan? Jadi diambil dari tulang pria, hasilnya berbeda begitu Pak. Itu sebentar, Pak. Itu aja gitu Pak. Tadi yang tidak terdengar apa Pak? Tidak terdengar, tidak sensitif, kita langsung bangun, kasih ganti popok atau apa begitu. Itu puluhan tahun yang lalu, supaya jangan terjadi nanti kalau anak saya menikah, kamu jangan tidur tidak terdengar, tapi harus sensitif kayak perempuan gitu Pak. Karena kan perempuan itu diambil dari tulang kita, pasti ada sifat kita lah gitu. Menarik Pak, kalau kita ambil ilustrasi ini, itulah sebabnya sang istri menjadi penolong yang sepadan Pak ya. Jadi suaminya nggak bangun-bangun, Tuhan memberikan penolong yang sepadan yang bangun Pak. Jadi ya ini saling melengkapi, kita bisa lihat juga begitu ya. Jadi ya satu sisi meskipun diambil dari esensi yang sama, tapi ada karakter yang memang berbeda yang Tuhan anugerahkan kepada istri sehingga dia bisa melengkapi sang suami. Jadi ini yang kita bisa lihat, justru banyak hal kita kerjakan bersama-sama. Misal ya, ambil contoh, ini karikatur ya saudara ya.
Suami-suami laki-laki itu cenderung berani, ngotot, ya kan gitu ya. Kadang kurang pertimbangan matang. Ini karikatur, nggak semua laki begitu juga, saudara. Tapi istri biasanya agak ragu sedikit ya, saudara. Janganlah misalnya gitu ya. Ini ada counterbalance. Coba dua-duanya berani semua. Ayo investasi, mau berapa persen? 100? Oke, masuk semua, saudara. Ini kacau, saudara. Kacau. Oleh suami istri bilang, Pak, nanti anak makan bagaimana? Sekolah? Kan gitu kan, saudara. Jadi kita harus lihat memang ada saling melengkapi, ini baik sekali memang. Nah, jadi itulah sebabnya kita melihat anugerah Tuhan itu memanggil sebuah keluarga menjalankannya. Di dalam kelimpahan dan juga tentu ada PR ya, kelemahan-kelemahan, kita juga perlu saling melengkapi, intinya supaya bertumbuh bersama. Demikian Pak. Silakan satu lagi kalau ada, sebelum kita lanjutkan. Baik ya, kita lanjutkan dulu ya. Sekarang saudara, bagian berikutnya adalah panggilan dan tugas istri sebagai penolong yang sepadan. Panggilan dan tugas sang istri sebagai penolong yang sepadan dan bersama dengan suami, bukan tanpa suami, bersama dengan suami meresponi desain Tuhan dalam keluarga dengan menghormati dan tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan dengan kerelaan untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Ada beberapa hal saudara yang kita akan bisa analisa ya. Pertama adalah penekanan akan panggilan dan tugas untuk menghormati sang suami. Jadi penekanannya adalah pada menghormati dan tunduk kepada suami. Ini penekanannya. Bukan berarti sang perempuan itu enggak mencintai suaminya ya. Bukan itu. Tapi yang diutamakan menghormati saudara. Dan kita bisa lihat ya. Ada di dalam 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35. Ini kita bisa lihat saudara. Ini satu bagian yang sangat penting juga ya. Nanti kita akan lihat juga bagian ini di poin berikutnya ya. 1 Korintus 14 34 sampai 35. Saya baca ya saudara. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk bicara dalam pertemuan jemaat. Nah, di dalam bagian ini saudara, kita perlu sadar satu hal. Istri itu menjadi murid suaminya saudara. Istri itu belajar dari suaminya. Nanti kita akan bilang, lah kalau istrinya lebih pintar bagaimana Pak? Ya kan ya, ini kan banyak hal yang terjadi seperti ini. Tapi meskipun istri lebih pintar dari suaminya, katakanlah betul. Enggak tentu betul saudara ya. Maksudnya apa? Ya dalam bias perspektif, kita bisa saja rasa diri pintar. Faktanya enggak tentu saudara ya. Banyak ketemu orang banyak saudara ya. Dari saya SD kelas berapa? Kelas 1 SD apa gimana ya? Teman saya bilang, nanti kalau kelas 2 SD sulit. Naik kelas 2 biasa aja. Oh, kelas 3 sulit. Nanti SMP biasa aja saudara ya. Ini kadang perspektif orang itu bisa lain-lain. Ada yang ngomong sulit sekali. Ada yang ngomong nakutin sekali. Enggak tentu juga saudara ya. Jadi kadang rasa diri pintar itu problematik ya. Tapi balik lagi ya. Katakanlah betul, dia harus bagaimana? Dia harus hormati suaminya. Berarti apa? Di depan umum, bahkan di depan umum, kalau suaminya salah, bukan berarti sang istri itu langsung ada tugas untuk koreksi suaminya di depan umum. Papa salah. Tidak bisa begitu saudara. Kita harus tahu siapa yang menjadi kepala keluarga. Bukan berarti otoriter kan gitu kan ya. Jadi sang istri itu harus dengan bijaksana menyampaikannya. Katakanlah suaminya itu salah saudara. Nanti ada bagian di dalam 1 Petrus pasal 3 ya. Nanti kita akan lihat di situ. Itu kategori suami yang tidak beriman bahkan dimenangkan oleh perbuatan bukan dengan perkataan. Jadi maksudnya apa? Sang istri itu perlu menempatkan diri dengan tepat. Kalimat yang keluar dari mulut saudara itu juga harus kalimat yang membangun bukan yang menghancurkan. Oke, jadi ini beberapa hal ya. Jadi kita lihat ya. Menghormati sang suami itu penting sekali dan belajar dari suaminya. Berikutnya, nah ini bagian yang penting ya saudara. Bila diberkati oleh keturunan, bila diberkati ya saudara, tidak semua orang diberkati juga.
Hal ini adalah anugerah sehingga perlu dilihat bukan sebagai suatu beban dalam tanda kutip kutukan yang menghasilkan komplain atau depresi tapi sukacita. Saudara ya, kalau orang punya bayi satu, belum pernah punya bayi sebelumnya, dia langsung tahu ini beratnya minta ampun ya kan ya. 1 minggu pertama rada-rada mirip zombie dikit ya. Tidak kenal apa itu tidur saudara ya. Jadi disorientasi dia. Jadi dia akan rasa berat sekali. Belum lagi ibu-ibu saudara. Baru tidur sebentar, anak udah oe-oe minta susu kan gitu. Baru tidur lagi, udah oe-oe, poponya penuh dan lain sebagainya. Berarti apa? Kadangkala sang orang tua itu gagal melihat punya anak sebagai berkat yang besar. Nah ini nanti pertanyaan kedua. Ini ya, ini 2 level jawabannya. Punya anak rasa berkat bukan? Biasanya jawabannya apa boleh buat harus ngomong iya, ya kan gitu kan ya. Saudara iya. Tapi kalau untuk tanya kebenarannya, mau punya anak lagi enggak? Kalau bilang itu lebih berharga dari emas perak, ya kan gitu ya. Yang paling berharga di dunia ini, jawabannya apa? Mau saudara ya. Tapi kalau ditanya mau enggak? Nanti dulu saudara ya. Nanti alasan spiritualnya banyak saudara ya. Nanti kami enggak bisa bertanggung jawab lah, apalah semua lah saudara ya. Banyak. Saya enggak ngomong semua alasan itu salah ya. Ada juga alasan yang valid. Tapi balik lagi saudara, kita perlu lihat itu sebagai sesuatu anugerah yang besar. Bukan kutukan. Malah di dalam 1 Timotius 2 ayat 15, kita lihat bagian ini sore. 1 Timotius 2 ayat 15. Saya bacakan. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara sekalian, kita harus tahu ini bukan bicara di dalam artian diselamatkan karena perbuatan, bukan saudara. Tetapi ini bicara mengenai hal yang dihidupi sebagai seorang ibu yang mempunyai anak. Tahu enggak? Menjadi seorang ibu itu isinya apa saudara? Pengorbanan. Ya kan gitu ya. Tidur dikorbankan. Diri punya makanan dikorbankan. Kalau kita lihat keluarga-keluarga yang mungkin di dalam ekonomi yang sederhana. Biasanya saudara ya, biasanya. Yang makan enak siapa? Anak, ya kan saudara. Yang kedua makan enak siapa? Suami. Ini kurang ajar suami saudara. Harusnya istri dulu ya, anak terus istri. Yang harusnya nanggung lapar siapa ya? Suami. Harusnya urutannya gitu saudara. Tapi kadang-kala yang terjadi istri, ibu itu bisa nggak makan untuk anaknya makan. Jadi kita harus lihat ya, ini adalah bicara mengenai apa? Pengorbanan, bicara unconditional love. Bicara sacrifice, bicara banyak hal saudara. Itulah sebabnya sampai di dalam surat Paulus kepada Timotius dibilang kalau melahirkan itu diselamatkan. Kenapa? Karena proses membesarkan anak juga sama. Apa ya bahasanya ya? Bukan duri dalam daging lah ya saudara, tapi iya beban untuk membesarkan seorang anak. Belum nanti anaknya kurang ajar. Woi, mamanya hatinya luka dan lain sebagainya. Banyak orang yang anak-anak yang memang masih belum mengerti saudara, sakiti orang tua punya hati keterlaluan. Harus buru-buru bertobat saudara ya. Tapi balik lagi, ini adalah bagian yang kita bisa lihat ya. Ini adalah berkat, bukan hal yang harusnya disesali saudara. Berikutnya, fokus dan memahami bahwa keluarga adalah prioritas utama. Keluarga itu prioritas utama, khususnya dalam mengasihi suami dan anak dan dalam mengatur rumah tangga. Ini rasanya nggak populer di dalam konteks wanita karir hari ini. Nggak populer saudara. Yang kita harus mengerti ya, bukan wanita tidak boleh bekerja, tetapi fokus utama adalah keluarga karena ini desainnya Tuhan. Kita akan lihat satu bagian ya, Titus 2 ayat 3 sampai 5. Minggu lalu kita udah bahas bagian ini saudara ya, kita lihat lagi. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suaminya dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang yang terjadi adalah pergeseran paradigma bahwa mengatur rumah tangga itu adalah hal remeh-temeh. Ya kan ya? Ya banyak yang pikir begitu memang hari ini saudara.
rasanya tugas mengatur rumah tangga itu bisa didelegasikan sama orang. Saya bukan bilang tidak bisa, saudara, ada bagian yang memang bisa. Tapi saudara, yang dilihat beban adalah kayaknya ini kurang prestisius. Misalnya ya, menjadi hakim, lawyer, dokter, apalah segala macam ya. Kelihatannya lebih bergengsi daripada seorang ibu rumah tangga. Jadi ditanya, pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga, ya agak-agak merendah dikit ya. Tapi kalau ditanya pekerjaannya apa? Oh, lawyer saya, ya kan gitu saudara. Atau saya inilah, pokoknya apapun lah profesinya selain ibu rumah tangga. Rasanya kayak kalau jadi ibu rumah tangga kayaknya pengangguran gitu kan ya. Enggak saudara, coba 1 hari dari awal pagi sampai malam jadi ibu rumah tangga. Setengah mati loh saudara ya. Semua hal, baru bersih kotor lagi. Ya. Anak barusan makan bersihin. Nanti entah apa yang dikerjakan, pokoknya bisa aja ngotorin semua dari zero lagi ya. Jadi harus ulang semua. Belum nanti piring pecah, apalah pokoknya ada saja saudara yang terjadi. Nah maka kita harus lihat ya, menjadi ibu rumah tangga itu adalah juga sesuatu hal yang bukan hanya penting, tapi ini desain Tuhan. Menjadi ibu rumah tangga. Ada happiness nggak? Banyak saudara. Banyak. Happinessnya apa? Melihat anak bertumbuh dengan baik dan cinta Tuhan. Melihat keluarga itu tertata dengan baik ya saudara. Dan kita bisa lihat ya, prioritas utama bukan berarti tidak boleh bekerja saudara. Kita tidak ngomong bagian ini. Dia boleh saja jadi dokter. Boleh jadi apa segala macam yang Tuhan pimpin. Boleh saudara. Tapi pandangan akan rumah tangga itu harus tinggi. Jadi bukan low view kepada rumah tangga. Tapi high view saudara. Dan berikutnya. Kita lihat ya. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini panjang sekali saudara. Ini menjelaskan cakupan seorang istri bukan hanya dibatasi rumah tangga, tapi rumah tangga tetap menjadi fokus utama. Ini adalah woman excellency saudara. Saya akan baca bagian ini. Mungkin singkat saja. Amsal pasal yang terakhir, pasal 31 saudara. Ayat ke-10 sampai ayat yang ke-31. Ini adalah bagian yang disebutkan Amsal untuk Lemuel ya, dari ibunya. Ini di pasal 31. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Lihat ya baik-baik ya. Dia fokus kepada keluarga, dan fokus kepada keluarga itu yang membuat dia bekerja di dalam bagian ini. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan. Berarti ada preparation. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Membagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Itu yang tadi kita bilang ya, bukan berarti tidak ada yang bisa didelegasikan. Ada. Ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ini bisnis anggur saudara kalau kita lihat ya. Ia mengikat pinggang dengan kekuatan, menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruh pada jantera, jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, ada empati juga. Mengulurkan tangan kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap ya. Ia membuat bagi dirinya perbanani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tuan negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Bukan sombong lah ya maksudnya ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ayat 26 nanti kita bahas lagi. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak, ini pujian suaminya ya. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ini bukan gombal, saudara. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Bukan berarti istrinya jelek nih ya, saudara. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudara sekalian, kita perlu tahu, seorang ibu rumah tangga, saudara, dia itu menguasai rumahnya. Dia menguasai rumahnya dan dia bahkan bisa beraktivitas jauh lebih besar dari yang diharapkan dari seorang ibu rumah tangga. Saudara.
Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini ibu rumah tangga atau wanita karir. Pakaian ini dia memintal, dia jual hal yang dia kerjakan dengan tangannya, dengan duitnya dia beli kebun anggur dan lain sebagainya, sampai kasih orang-orang yang kekurangan juga. Jadi kita bisa lihat ada manajemen yang baik dari seorang ibu rumah tangga. Maka banyak ya saudara, suami itu mendelegasikan keuangan kepada istrinya. Kalau istrinya itu memang adalah seorang manajer handal saudara. Kalau kurang handal, masuk berapa, keluarnya lebih besar dari yang dimasukkan kan. Ini kan runyam saudara ya. Kok minus? Kemarin baru store saudara. Kenapa sekarang minus rekeningnya? Ya, itu sesuatu hal yang agak bermasalah saudara. Tapi kalau kita lihat segala sesuatu adalah balik lagi, bukan hanya dibatasi rumah tangga, tapi fokusnya tetap utama ke situ. Sekarang bagian berikutnya ya saudara. Ini saya pikir saya perlu bacakan ya. Hati-hati dengan ngomel dan berdebat saudara. Kenapa ya? Karena pertama saudara, dari hal fisik, intonasi. Laki itu ngomongnya datar kan saudara. Kalau perempuan tuh by desainnya Tuhan sudah tinggi ya. Mungkin itu tujuannya untuk manggilin anak di ujung nan jauh di sana ya. Yedi, wah kedengaran saudara. Kalau mau Yedi, nggak kedengaran saudara, lain suaranya. Satu kayak pintu yang ditutup bas, nggak kedengaran saudara. Satu lagi pintu mobil yang agak cempreng gitu, cang langsung ya kita bisa dengar. Tapi saudara, kita perlu tahu ini adalah satu bagian yang juga ada kelebihan, tapi juga ada bahaya saudara. Nah kita akan lihat beberapa bagian. Amsal 19 ayat 13, saya bacakan saja ya, mungkin ini terlalu banyak, jadi saya langsung bacakan ya. Pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Kalau dengar suara hujan, hati kita tenang saudara. Ya kan, bisa konsentrasi kerja. Tapi digambar bukan ketenangannya, tapi tidak berhentinya ini loh saudara ya. Jadi ngomelnya dari pagi, siang, dan malam hari ya kan. Itu kan gawat saudara ya. Dan besoknya lanjut ya kan gitu ya. Yang sudah diingat oleh sang istri tidak bisa dilupakan. Karena dia masukkan segala sesuatu ke dalam ranah emosi. Ya kan ya. Kita ambil contoh gini ya. Laki-laki ingat seumur hidup hal apa saudara? Hal yang berkaitan dengan emosi. Ini sama ya, laki perempuan sama. Misalnya, kita ingat makanan yang paling enak, ya kan? Kenapa saudara? Karena waktu kita makan ada emosinya. Wih ini enak sekali misalnya, soto haji apalah misalnya dan lain sebagainya. Kita makan enak, kita akan ingat terus itu. Tetapi saudara, segala sesuatu banyak di dalam aspeknya. Wanita itu memasukkan dalam perasaan, jadi tidak bisa lupa sampai seumur hidup. Ini menakutkan, ya saudara. Jadi laki-laki jangan terjebak di dalam hal-hal yang tidak fruitful. Misalnya dulu kamu suka sama siapa saja? Jawabnya begini, oh enggak tahu saudara ya. Ini nanti jadi memori yang enggak berkeruan saudara, tidak berujung saudara ya. Tapi balik lagi ya, kita akan lihat ya, tiris yang tidak berhenti-henti menitik. Ayat pasal 21 ayat 9 dan 25 ayat 24 ini sama. Tidak banyak di Amsal yang exact words-nya sama saudara. Tapi kalimat pasal 21 ayat 9 gini. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah. Di atap itu, atap rumah saudara, kecil. Daripada diam di serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, dia bilang lebih baik aku tinggal di ujung sudut rumah lah saudara. Jangan pikirkan sudut rumah, soto rumah kayak di Toha ini ya. Gede saudara, enggak. Kecil sekali saudara. Berikutnya saudara, di dalam pasal 27 ayat 15, 16, nanti kita juga lihat ya saudara, seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya? Menahan angin dan tangan kanannya menggenggam minyak. Menahan angin nggak ada sesuatu yang bisa faedahnya, nggak ada guna saudara. Menggenggam minyak apa yang bisa diambil? Jadi menahan perempuan yang ngomel terus nggak ada gunanya, Alkitab bilang ya. Menakutkan nggak saudara? Menakutkan saudara. Jadi terus tidak berhenti. Ini bahaya sekali saudara. Berikutnya kita akan lihat lagi. Nanti kita akan lihat ayat pasal 31 ayat 26 tadi. Yang dikatakan oleh Lemuel tentang seorang istri yang baik. Ia membuka mulut dengan hikmat. Dan pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Bandingkan saudara. Seorang istri yang saleh. Dia akan membangun keluarga dengan perkataannya, tapi seorang istri yang tidak bertanggung jawab, saudara, dia akan menghancurkan keluarganya
dengan perkataannya. Bahkan saudara nanti ada bagian yang lain ya, itu adalah bagaimana nanti lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal seatap dengan perempuan yang suka ngomel, saudara. Jadi kadang ya laki-laki itu kenapa tidak pulang-pulang rumah? Jawabannya adalah ya lebih baik saya ngumpul ngongko-ngongko sama teman daripada buru-buru pulang rumah. Nanti setelah masuk pintu rumah, kalimat pertama, kenapa pulang malam-malam? Kan gitu, saudara. Kalau pulang cepat ya, kok pulang cepat? Dan salah terus ya, saudara. Ini repot ya. Pokoknya apa yang dikerjakan bisa bahaya. Dan ini sekali lagi ya, Tuhan itu memberikan wanita kemampuan berkata-kata. Yang ngomong saya tidak bisa ngomong, misalnya gitu ya. Itu tidak faktual, saudara. Semua bisa ngomong dengan sangat fluent, tapi seharusnya kata-kata yang dikeluarkan adalah untuk menolong suami. Bukan menghancurkan pernikahan dengan ocehan yang tidak berhenti, saudara. Sekali lagi ya, bukan menghancurkan keluarga dengan ocehan yang tidak berhenti. Ini banyak kejadian, saudara. Nah, orang tidak tahan nih. Bukan orang, laki-laki nggak tahan ya kan gitu kan ya. Nah maka kita lihat natur ini ada perbedaan memang. Mungkin saya nggak tahu ya perempuan sama perempuan bahagia atau enggak ya kalau saling ngomel, kayaknya juga nggak bahagia sih. Tapi kita lihat ya di dalam gambaran 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4. Kita lihat bagian ini saudara. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4. Demikian juga kamu, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini indah sekali, saudara. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak ibu saudara sekalian, kita perlu lihat, perempuan itu ada karakter yang anggun. Anggun itu apa? Penuh dengan kelemah lembutan. Ya, ada kesabaran. Bukan kayak algojo yang lagi mau ajak orang berantem itu ya. Itu ngeri sekali, saudara. Kalau dia perempuan, tapi marahnya, suaranya tinggi, ngototnya lebih dari laki. Pikir-pikir Amsal ngomong kenapa ya? Sebabnya Amsal bilang lebih baik di padang gurun. Kita baru ngerti jawabannya, oh begini. Saudara, ini kalau sudah begini nggak bisa dihadapi, saudara ya. Itu memang Alkitab sudah memberikan bijaksana. Berarti apa? Berarti kita perlu tahu banyak hal. Bagaimana sebagai seorang istri punya tanggung jawab apa, saudara? Hati-hati dengan ucapan. Hati-hati dengan omelan yang tidak henti-henti. Hati-hati dengan perkataan yang sia-sia. Harusnya perkataan itu membangun. Saudara. Terakhir, saudara. Kehadiran sang istri dalam keluarga. Ini saya ngomong ya, home sweet home. Kayaknya kalau home sweet home gimana, saudara? Rasanya pengen pulang. Kalau suami dinas keluar kota, dia hatinya susah. Kenapa? Karena pengen buru-buru pulang. Dia kangen sama istrinya. Itu kan indah, saudara. Bukan cuma masa honeymoon doang, saudara. Tapi ini masa di dalam pernikahan kalau ada terus rasa yang seperti ini, itu sangat baik. Sekarang ya, kita lihat ya, istri memiliki peranan sangat penting perihal tersebut. Istri yang pemarah menjadikan suami enggan pulang, tadi kita bilang ya. Dan rumah tangga kacau. Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini kalimat kesimpulan dari Salomo yang memang dia punya jam terbang tinggi, saudara. Itu apa boleh buat ya, saudara. Dia punya istri 300, gundiknya 700, saudara. Lah dia bilang lebih baik saya di padang gurun saja. Ya faktual sih memang, saudara. Tapi kalau kita renungkan balik lagi, saudara, istri itu punya peran besar sekali menjadikan rumah itu home sweet home. Ada ini ya apa? Ada sesuatu hal yang menjadi berkat. Istri itu memberkati keluarga dengan dia excellence di dalam menata keluarga. Saudara, suami yang punya istri yang cakap, saudara, cakap artinya terampil juga, dia akan tenang di dalam banyak hal. Waktu suaminya pergi, hati suaminya tenang. Kenapa? Karena dia terampil.
dia bisa dipercaya, dia bisa lakukan segala sesuatu. Dan kepercayaan itu makin besar diberikan untuk istri. Jadi kita akan lihat ya, anugerah Tuhan sebetulnya suami dan istri ini sudah saling melengkapi. Tapi konteks kontemporer menghancurkan semua. Sekarang ya, kita di dalam konteks hari ini rasanya kalau sang suami sendiri bekerja, rasanya nggak cukup ya saudara. Tapi kita mau ngomong, berapa cukup itu? Cukup itu berapa saudara? Susah juga ya. Karena kita memang perlu mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Tapi balik lagi ya, kalau kita perlu renungkan semua ini, kita sebagai seorang istri, kita perlu apa saudara? Menjaga hati pikiran kita. Hormat dan respect sama suami. Hatinya itu mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Kita boleh melihat keluarga itu sebagai prioritas utama. Bukan berarti tidak boleh lakukan yang lain saudara. Kita lakukan yang lain sangat-sangat oke, tapi keluarga jangan menjadi last priority, diserahkan kepada orang lain. Lalu yang membuat sukacita di rumah, peran istri sangat besar saudara. Jadi inilah banyak hal yang kita bisa renungkan. Sampai sini saudara, silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan. 1, 2, ya silakan 1 dulu di depan sini. Pak mau nanya kalau saya tadi untuk salah satu peran yang saya banding-bandingin antara suami dan istri, kalau suami itu salah satu poinnya memerintah dengan kasih, pengorbanan, dan lain sebagainya. Kalau untuk istri itu Amsal 31, puji-pujian untuk istri yang cakap. Saya lihat, saya membandingkan pada saat Pak Jack menjelaskan yang suami itu seolah-olah itu seperti kalau tinggal dikasih, kalau saya quote, kalau dikasih sayap itu udah seperti malaikat gitu. Sedangkan kalau yang perempuan itu, istri itu kayak yang standar gitu. Jadi di Amsal 31 itu apakah itu memang standar setiap istri itu harus seperti itu, atau itu merupakan tergantung setiap istri itu ada posisinya, apa sih namanya? Jadi kayak apakah setiap istri itu harus seperti itu standar atau gimana? Iya, jadi kita bisa lihat gini ya, istri itu menjadi seorang penolong bersama dengan suaminya. Sebetulnya tugas suami dan istri memang secara responsibility sangat berat suami. Kenapa? Karena dia yang harus tanggung jawab. Istrinya salah, salah dia. Kan gitu kan ya? Kalau istri salah ya salah dia, tapi suami juga jadi salah juga. Maksudnya kita harus lihat suami itu double besar kesalahan mereka. Jadi istri salah, dia salah juga. Ya kan gitu kan ya? Dia salah apalagi dia salah juga. Tapi dia salah tidak tentu istrinya salah kan gitu kan maksudnya. Tapi kalau istri yang salah, suami salah, maka ada betul juga satu jokes yang itu ya. Kalau istri salah, suami yang salah ya saudara. Kalau suami salah ya dia sendiri yang salah. Memang ada faktualnya juga sedikit. Tapi balik lagi yang kita perlu lihat adalah sang istri harus menjadi penolong yang sepadan untuk suaminya. Mengerjakan mandat besar itu bersama-sama. Suami tidak bisa kerjakan ini sendirian. Karena take care seluruh desainnya Tuhan. Itu sesuatu kolaborasi. Ya. Maksudnya kolaborasi itu adalah ketersalingan. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, ini bersama-sama. Satu elemen tidak jalan itu kayak roda patah satu. Mau jalan bagaimana kita? Nggak bisa. Nah jadi maksudnya kalau suami tadi gambarannya seperti malaikat, kita harus lihat malaikatnya kalau dipakai sayap, maksudnya dia meneladani Kristus. Kalau kita lihat sebagai istri, kita adalah mempelainya Kristus, digambarkan seperti itu. Jadi kita perlu mendandani diri dengan demikian rupa. Tapi kalau kita baca yang bagian terakhir bukan dengan perhiasan, tapi dengan perhiasan yang tidak dapat binasa. Jadi ada kelemah lembutan juga, ada satu tender love ya, maksudnya kasih yang lembut gitu. Jadi ini banyak bagian yang juga menjadi tanggung jawab kita untuk bertumbuh terus sebagai istri. Kalau jadi yang di Amsal 31 itu maksudnya gini Pak, di pikiran saya itu apakah possible untuk dalam hal ini saya pribadi
seperti yang di Amsal 31 ayat 10. Iya. Kalau di dalam anugerah Tuhan, jawabannya everything is possible kan gitu kan ya. Jadi kita perlu lihat gini ya, orang-orang yang di dalam Kristus itu adalah lebih berharga daripada permata gitu. Istri yang cakap, kita dibentuk. Mungkin hari ini seperti bongkahan batu lah, belum ketahuan itu permata lah ya, anggapan yang paling agak less gitu ya. Tapi ini terus di-shape, dibentuk sampai dia akan berkilau. Jadi setiap kita ini adalah material yang di tangan Tuhan. Kita harus terus berpandangan kepada anugerah Tuhan. Kita tidak pernah boleh berhenti untuk bertumbuh. Kita harus terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Mempersiapkan diri kita sebagai istri yang sepadan buat suami, dan suami juga sama. Memperlengkapi diri sebagai suami yang mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Demikian. Oh ya, makasih Pak. Silahkan Pak. Mungkin ada lagi nanti, satu lagi pertanyaan. Nanti ada di belakang. Silahkan Pak. Pak, bagaimana respon seorang istri atau sejauh mana kebertundukan seorang istri di hadapan Allah terhadap suami yang tidak beriman? Iya. Terima kasih. Ini case yang menarik karena di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4 tadi kita udah baca ya. Jadi sang suami yang tidak beriman, istri punya peran itu memenangkan suaminya dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Bukan berarti sama sekali tidak boleh ngomong apapun ya, jadi jangan salah paham juga. Tapi kalimat yang dikeluarkan ini bukan kalimat yang mau pukul suaminya, kalimat yang menusuk suaminya, kalimat yang justru akan memperkeruh suasana. Bukan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana cinta sang istri itu nyata di dalam dia punya kehidupan. Jadi menangkan suami dengan hal seperti ini. Dalam anugerah Tuhan kita lihat ya, Tuhan bisa saja memberikan anugerah untuk suami bisa bertobat. Banyak juga loh. Suami-suami yang bertobat itu banyak juga karena istri adalah istri yang benar-benar saleh gitu. Saya terus terang lah, ini saya lihat dengan mata banyak sekali pasangan ya yang menikah tidak seiman. Memang dari awal tidak seiman. Tapi istri ini betul-betul tunduk. Luar biasa sebenarnya. Tunduk itu bukan berarti ikut melakukan dosa ya, maksudnya diajak ayo kita nipu orang ya. Enggak, dia tidak lakukan itu ya, maksudnya jangan salah paham dengan bagian ini. Tapi dia tidak merongrong suaminya. Terus layani suaminya dengan sedemikian rupa. Banyak juga yang bertobat kok. Tapi banyak yang pasangan seiman mulai, tapi ribut terus. Berantakan sudah. Saya bukan ngomong lebih baik nikah nggak seiman tapi nggak ribut daripada seiman ribut. Bukan itu kesimpulannya ya. Saudara jangan salah paham saudara. Tapi kita lihat dalam awal dia mungkin cari pasangan tidak terlalu sungguh-sungguh sehingga dapat yang tidak seiman. Tapi banyak yang dimenangkan juga. Karena melalui submission. Tapi tetap dia tidak berkompromi kepada Tuhan. Tapi bukan cara arogan yang mau ajak orang berantem itu loh. Itu kan ya bagaimana ya, laki-laki ditantang. Berani kamu? Berani? Ya kan gitu, habis sudah ya. Ceraikan saja saya. Ayo, ini kan kacau saudara ya. Nggak bisa begitu. Nah itu contohnya Pak ya. Makasih Pak. Silakan, tadi ada mic di tengah saya. Malam Pak Jack. Malam Pak. Saya sekarang-karang ini kayaknya ada istilah saling menyayangi ya antara pasangan. Apakah benar apa enggak ya? Saling menyayangi? Saling menyayangi, istilah saling menyayangi kepada iya. pasangan kita. Contohnya bukan mengizinkan, menyupport mungkin pasangan kita banyak ikut arisan. Atau sebaliknya ngasih izin pergi touring, padahal pergi touring naik motor gitu keluar kota sama teman-temannya begitu. Tapi sebenarnya tidak mengakrabkan kan di antara kedua pasangan itu kan sebenarnya. Maksudnya saling menyayangi lalu mereka bilang mengizinkan ya untuk pasangannya lakukan misalnya touring, dianya juga. Ya di rumah. Ikut juga ya. Oke. Maksudnya gitu. Iya, saya pikir gini ya. Jadi di dalam anugerah Tuhan memang ada kelimpahan, ada fleksibilitas juga ya. Jadi kadang kita bisa lihat satu kegiatan mungkin
mungkin remeh-temeh ya. Tapi kita bisa lihat dari hal-hal yang sifatnya remeh-temeh itu menjadi satu bagian yang dihidupi juga di dalam anugerah Tuhan yang bisa dinikmati juga at the end. Ambil kita ngomong ya, habis selesai ini ada sebagian kita mungkin ayo makan martabak dulu yuk atau apa ya. Itu kan juga aktivitas yang mungkin biasa saja gitu. Sama kayak kita ngomong ayo kita touring atau jalan-jalan atau apapun lah ya. Tapi bagian yang kita bisa lihat adalah segala sesuatu kalau kita lihat dalam anugerah Tuhan, Paulus bilang baik makan, minum atau lakukan segala sesuatu, kita masih melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi harapannya adalah bahkan di dalam tindakan-tindakan yang sepele, ya kan gitu ya. Tindakan-tindakan yang ya easy going dalam artian bukan kompromi, tapi ya maksudnya itu kan kegiatan yang oke juga, bukan kompromi bagaimana ya meninggalkan tugas selalu liburan, bukan gitu juga ya, maksudnya bertanggung jawab. Itu sih saya pikir masih dalam ranah yang masih membangun. Maksud saya gini Pak, maksudnya mengizinkan me time gitu. Me time-nya maksudnya nggak sama pasangan gitu. Oh nggak masalah, Iya. nggak sama pasangan ya. Iya, iya. Jadi me time itu gini ya, balik lagi kalau kita bisa redeem me time-nya ini, kita bisa lihat juga bahwa pasangan juga bisa kasih ruang untuk pasangannya itu menikmati relasi dia juga bersama mungkin teman-teman. Boleh kan maksudnya? Enggak setiap kali ada perkumpulan istri-istri kita nimbrung kan gitu kan ya. Kita nggak ada ini juga maksudnya silahkanlah istri-istri mau ngobrol sama teman boleh. Yang istri-istri bilang oh mau main apa? Laki-laki banyak mainannya saudara, main motor, main apa saudara, mau touring atau hiking, kemah, silahkan juga enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai menghancurkan. Dia pergi mancing misalnya mancing sudah 1 minggu baru pulang. Nah, itu enggak bisa. Terus urusan di rumah apa nanti makanan nggak ngebul tapi dia pulang bawa ikan, nggak bisa gitu kan ya. Jadi kita perlu lihat ada fleksibilitas juga dari pasangan. Yang penting jangan sampai keterlaluan. Misalnya ya, saya me time dulu ya, urusan anak kamu yang atur semua kan gitu kan ya. Itu kurang bertanggung jawab. Jadi sejauh tanggung jawabnya jalan, yang lain tidak diabaikan. Kategori me time dalam tanda kutip, ini kita bisa masih lihat ada ruang. Ya demikian Pak. Silakan mungkin 2 lagi, silakan 1, 2 ya 1, 2. Yang ini dulu. Pak mau pengen dapat jawaban pertanyaan hari Minggu kemarin Pak. Oh, iya. Damai, ya kita damai aja keluarga, masing-masing pasangan. Ya udah deh, saya nerima kekurangan kamu, saya udahlah beradaptasi aja. Tapi kan kemarin waktu Minggu kan, nggak bisa begitu, yang disebut damai itu nggak bisa begitu. Nah, jadi apa jawabannya itu Pak? Iya, jadi kita perlu lihat yang sifatnya kelemahan, kita bukan maksudnya terima dan tidak lakukan apapun. Jadi kalau kita terima itu satu sisi yang baik juga ini dalam tanda kutip ya maksudnya. Jadi kita tidak menyerang, tidak mendiskreditkan, tidak saling menyalahkan maksudnya. Kita menerima kelemahan dia, tapi bukan menjaga ini status quo. Kita terima dan kita bergumul bersama untuk bertumbuh bersama. Itu namanya membawa damai. Misalnya suaminya itu ada kelemahan di dalam boros misalnya, atau di dalam kelemahan banyak hal yang lain lah. Lalu istrinya itu mengingatkan, ini kita lagi dalam keadaan seret nih. Lalu bagaimana? Sekolah anak bagaimana? Dia enggak bisa kan dia bilang, tapi ini ada action figure yang limited edition ya gitu ya. Ini bapak-bapak itu banyak sekali yang masih hobi mainan ya saudara ya. Jadi dia akhirnya mengalokasi, nggak bisa gitu. Itu kelemahan. Berarti apa? Dia perlu untuk berubah juga. Nah jadi maksudnya gini. Maksudnya adalah bagaimana sang suami dan istri saling sama-sama mengakui kelemahan. Menerima dan dari penerimaan itu baru mulai bisa bangun ulang. Jadi nggak kompromi gitu. Beda ya maksudnya kompromi. Ya sudahlah daripada ribut ya sudahlah ya sudah gitu nggak bisa begitu juga tapi kita atur strategi bagaimana keluarga bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Tapi ada batas boleh kompromi nggak Pak? Nah ini kita harus coba define kompromi ini apa. Kalau komprominya dosa tentu saja enggak ya. Tapi kalau kadang kan kita bisa ngomong kompromi tapi sebenarnya itu bukan pengertian kompromi dalam artian dosa. Itu mungkin kita arahkan di dalam konteks ya mengerti toleransi, bukan dalam keadaan yang kompromi seperti itu.
Jadi boleh gitu Pak? Jadi maksudnya kalau dosa tidak Pak ya, kalau dosa itu nggak bisa, kalau dosa nggak bisa. Tapi kalau sifatnya bukan dosa, yaitu kita bisa jalankan ya. Dalam perspektif kita perlu tumbuh menghidupi desainnya Tuhan di dalam keluarga yang Tuhan kehendaki, itu arahnya kan gitu. Nah dalam prosesnya ini ya ada namanya komunikasi, pengertian, ada waktunya jatuh, bukan kita menyetujui, tapi kita mengencourage pasangan kita untuk setia gitu Pak. Jadi jawabannya itu bukan kompromi dalam artian dosa, tapi kita di dalam proses bertumbuh ada komunikasi gitu. Ya, sedikit-sedikit boleh gitu Pak ya. Sedikit. Iya, didefinisikan ya. Dalam konteks tertentu ya saudara. Silahkan mungkin satu lagi ada ini. Nanti yang ke terakhir ini sebelah kiri saya. Iya Pak, mau nanya, tadi kan dibilang kalau istri itu harus menghormati dan jadi murid dari suaminya gitu. Nah dari situ banyak perempuan yang menyimpulkan dan mengaplikasikannya dengan cara, oh kalau cari pasangan itu pria itu harus lebih dalam segala aspek gitu, lebih pintar, lebih rohani, lebih dewasa, lebih mapan dan lain-lain. Dan sebaliknya laki-laki mencari perempuan yang kurang dalam segala aspek gitu, kurang pintar, kurang dewasa, kurang mapan dan lain-lain dibandingkan dia gitu. Nah menurut Bapak bagaimana dengan fenomena seperti ini? Menurut saya itu mungkin sudut pandangnya yang agak problematik. Sudut pandang problematik itu gini ya, jadi dia dari awal cari yang kurang, dari awal cari yang lebih kan gitu ya. Cari yang kurang mungkin very easy loh. Kayaknya siapapun bisa dinikahi kan gitu ya. Asal dia bilang dia Kristen, pasti kan kurang dewasa, kurang ini. Lah yang cari lebih tinggi ini bagaimana ceritanya? Tidak heran nanti kalau ini narasi ini dihidupi, maaf ngomongnya yang terjadi adalah dia akan susah menemukan yang ideal. Karena satu, itu juga bisa dia punya gede rasa rohani tinggi kan gitu ya. Lalu carinya siapa? Cari jemaat. Enggak tentu loh dalam secara fenomena ya, banyak juga jemaat yang sangat rohani, tapi kan orang kadang lihatnya kurang objektif. Lama-lama cari hamba Tuhan. Lah hamba Tuhan carinya siapa? Jemaat kan gitu kan saudara. Lah ini repot kan gitu. Jadi kita harus lihat ini adalah karikatur. Nah maka sebetulnya kita perlu sadar satu hal, yaitu adalah kita ini tidak lebih dalam banyak hal. Mungkin 1-2 aspek saja. Dibilang mengenai karakter keberanian, mungkin enggak. Laki-laki banyak loh yang berani sekali. Nekat ekstrim satu ya saudara. Tapi kita harus lihat kelimpahan karakter seseorang. Banyak hal yang indah gitu. Tapi tentu perlu dikenal gitu. Perlu pengenalan. Nah pengenalan ini kalau kurang, ya sudah opsinya terbatas. Makanya saudara ini sedikit bocoran. Hamba-hamba Tuhan dari Pondok Indah, Cikarang, Bandung, saudara Depok, itu Pak Tama, saya, dan Pak Ben, maksudnya di situ Kak Siksa, itu kita adakan kolaborasi retret pemuda. Tujuannya adalah bertumbuh bersama dan sampingannya saudara memberikan kesempatan bagi semua pemuda-pemudi untuk saling kenal, ya supaya ya bisa bertumbuh dan ya di dalam anugerah Tuhan lebih lanjut lah gitu. Nah jadi ini sesuatu hal yang kita perlu komunikasi kita bangun gitu. Jadi hati-hati juga dengan mengkarikaturkan. Ini rohani, ini enggak. Ini rohani, ini enggak. Hati-hati loh, kita ini bukan Tuhan. Kita enggak tahu lebih rohani dari kita atau enggak. Kadang kita rasa kita sangat rohani. Waktu sudah rasa kita sangat rohani, itu bukti nyata bahwa engkau tidak rohani gitu. Orang yang rohani nggak punya sudut pandang rasa diri rohani sekali loh, enggak gitu. Itu aneh justru. Nah maka daripada itu banyak hal yang harus dikalibrasi, ya maksudnya harus diintrospeksi lah. Mungkin demikian. Baik, satu lagi yang terakhir. Saya hidup di keluarga yang harusnya kepala keluarga ternyata malah non Kristen. Gimana ya gitu? Kepala keluarganya seorang ayah ternyata non Kristen gitu. Oke, Mama sudah bertahun-tahun mendoakan papa saya untuk memenangkan dia. Gimana ya? Apa yang harus saya lakukan gitu? Iya.
Dalam hal ini memang saya percaya anugerah Tuhan ya, orang boleh percaya kepada Tuhan. Tapi kita lihat juga pengharapannya itu adalah di dalam banyak hal yang kita hadapi. Tuhan juga kadang memberi anugerah sampai detik-detik terakhir masih Tuhan kasih. Banyak kesempatan yang masih ada gitu. Nah maka daripada itu ya kita jangan lose hope juga, jangan discourage. Tapi kita terus doakan, terus kita harap ya. Dan pada saat yang bersamaan, kalau kita anaknya ya, jadilah seorang anak yang takut akan Tuhan. Yang menghormati orang tua kita. Nggak harus kompromi ya saudara ya. Tadi mungkin menyinggung masalah kompromi. Kita perlu menghormati, tapi kita tidak harus kompromi. Dan ini adalah minta bijaksana Tuhan. Dinamikanya, relasi. Supaya akhirnya balik lagi ya, kita juga bisa memenangkan orang tua kita dengan perbuatan kita dan juga dengan bijaksana dalam menyampaikan iman kita ya, dipertanggungjawabkan. Baik, mungkin hari ini kita sampai di sini. Mari kita sekali lagi, satu lagi, Pak Kinggit silahkan. Pak, saya tertarik sama cerita Adam dan Hawa. Cerita siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ya. Kemarin Pak Hans itu kan ada bicara tentang companionship. Jadi ya sehubungan dengan kompromi ya, dari kompromi Adam itu kalau diambil seperti kira-kira sebuah kisah gitu, karena istrinya sudah jatuh dalam dosa, maka aku udah yang sudah tahu pun jadi ikutan berbuat juga makan yang disarankan. Nah itu apakah kompromi yang seperti begitu mungkin banyak juga, dalam arti fungsi mah tetap kita tuh menemani istri dalam keadaan salah gitu. Nah, terus yang kedua saya mau tanya tentang kecemburuan ilahi itu Pak. Dalam konteks mungkin kita tahu di pemerintahan kemarin ini kan ada terjadi sepertinya istrinya berselingkuh, tapi ternyata malah suaminya menikah. Suaminya menikah. Nah itu kan sebenarnya waktu itu kan kalau misalnya saya lagi cemburu gitu, misalnya andai kata saya sebagai suami gitu. Tapi supaya jangan melangkah seperti terlalu jauh gitu, cemburunya kan memang cemburu yang memang ke arah yang mungkin karena emosional ngerasa gengsi sebagai laki-laki gitu. Akhirnya titik temu komunikasi pun akan makin tambah jauh kan Pak. Nah itu gimana Pak untuk supaya memang dalam hal cemburu itu memang sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak. Iya. Jadi dua hal ya. Yang pertama kalau kita bicara companionship itu sebetulnya Adam punya satu peran. Waktu Hawa jatuh dalam dosa, dia ada di sana. Dia ada digambarkan ada di sebelahnya Hawa. Jadi dia punya kesempatan banyak sekali untuk bilang sama Hawa berhenti. Banyak dia kesempatan, tapi dia diam saja. Nah ini menjadi contoh juga waktu kita bahas mengenai sang suami itu, dia ada posisi, baik dia ngomong ataupun diam. Hari itu Adam pilih diam, lalu istrinya jatuh. Kalau sampai saat itu dia ambil keputusan, saya tidak mau makan buah. Nah mungkin ceritanya akan beda ya. Ya tapi ya tetap balik lagi ya, itu kan perandaian ya. Dan kita bisa lihat waktu Adam dikonfrontasi, dia kalau kita lihat di dalam prinsip misalnya tadi di dalam kitab Bilangan, kesalahan Hawa itu tidak akan menjatuhkan seluruh daripada umat manusia. Ya mungkin Hawa diampuni atau bagaimana ceritanya ya. Tapi enggak sampai seperti itu. Oleh sebab itu sang suami itu adalah yang tadi saya bilang benteng terakhir sebetulnya di mata Tuhan. Jadi kalau dia kompromi habis seluruh keluarganya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gimana emosi di dalam konteks yang lebih tepat ya. Saya pikir jawabannya adalah dengan kita terus mengingat kepada Kristus waktu lagi emosi. Kita harus ingat identitas kita sebagai anak Allah yang membawa damai, yang mengasihi musuh, sehingga ya kita tidak dibawa perasaan yang terbakar tadi. Kalau udah terbakar ya Alkitab juga bilang laki-laki yang cemburu dia tidak kenal belas kasihan pada waktu hari pembalasan. Ini bahaya memang. Tapi kita tidak harus menghidupi narasi itu. Demikian Pak. Berarti tanggung jawab terbesar dari kasus Adam dan Hawa itu memang Adam kembali Pak ya? Adam Pak. Iya. Suami Pak ya? Iya. Iya, jadi ini memang balik lagi ya tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Baik, mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan malam ini Tuhan kami juga boleh masuk dalam sesi tanya jawab, dan biarlah ini boleh memberkati setiap kami di dalam pergumulan kami. Tuhan kiranya yang tolong dan kuatkan, sehingga kami boleh menjalankan hidupan ini sebagai kepala keluarga yang baik, sebagai istri juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.